Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Di video kali ini, gue akan menjelaskan tentang kita belajar analisa teknikal ya. Oke, hal yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah kita belajar tentang market structure. Dan market structure ini adalah sebuah ilmu atau sebuah materi basic yang benar-benar sangat penting. Oke, mungkin kelihatannya sederhana, mungkin ada yang udah belajar tentang market structure di sini, tapi di sini gue akan menjelaskan secara detail dan gue harap kalian bisa mendapatkan sesuatu dan bisa mendapatkan pandangan atau persepsi yang berbeda ya dari video edukasi kali ini. Jadi kalau misalnya kalian belum follow dopstreet.id, Instagramnya bisa di-follow. Kalau misalnya belum subscribe YouTube-nya juga bisa di-subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video edukasi berikutnya. Oke? Langsung aja kita mulai materinya. Jadi yang pertama adalah kenapa kita harus memahami dan menguasai yang namanya market structure. Karena market structure itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk menganalisa tren. Lalu yang kedua adalah kita mengetahui cara untuk entry dan exit secara spesifik. Lalu yang ketiga memberikan gambaran tentang risk to reward yang realistis. Dan yang keempat tentunya kita akan menjadi percaya diri di market. Oke, langsung aja kita lompat ke materi berikutnya. Market itu bergerak secara fraktal, di mana satu time frame mempengaruhi time frame yang lain, dan di mana satu tren mempengaruhi tren di time frame yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi dalam sebuah time frame, mau itu dalam waktunya menit, jam, ataupun harian, itu ada korelasi positifnya, di mana setiap time frame itu mempengaruhi time frame yang lain. Karena di setiap time frame itu kita menemukan yang namanya tren, dan di mana dalam tren ada sebuah tren. Maksudnya itu gimana? Kita akan pelajari dulu secara basic structure-nya seperti apa. Oke, di dalam market kita harus memahami at least dua hal ini, di mana market itu ada uptrend dan ada downtrend. Di mana dalam uptrend market price membuat yang namanya higher high dan higher low. Oke, kita bisa melihat sampelnya seperti ini. Ini adalah contoh sederhananya bagaimana market ini membuat yang namanya apa? Higher high dan higher low. Higher high dan higher low. Higher high dan higher low. Nah, ini yang kita bisa simpulkan sebagai market yang sedang uptrend. Di mana dalam downtrend, market price membuat yang namanya lower high dan lower low. Jadi kalau misalnya kita melihat struktur yang mirip seperti contoh gambar ini, oke, di mana dia membuat lower high, lower low, lower high, lower low, lalu lower low lagi. Nah, ini kita bisa menyimpulkan bahwa marketnya sedang membuat downtrend, oke. Secara teori ini sederhana banget, secara gambarnya juga mungkin cukup gampang untuk dilihat, tetapi keadaannya tidak seperti itu kalau misalnya kita masuk ke market. Nah, oke, nah ini yang terjadi di mana ada sebuah perbedaan antara teorinya. Teorinya kita bisa melihat, wah marketnya ini mulus banget. Secara gambarnya kurang lebih sederhana, tapi ketika kita melihat realitanya di market, oke, akan ada beberapa wave-wave yang kurang lebih akan membuat kita lebih pusing gitu, akan sedikit lebih kompleks ya gitu. Ini sedikit kompleks dan kita bisa melihat bahwa market tidak sesimpel gambar yang di sini gitu, di mana dia membuat sebuah fraktal, di mana dia membuat sebuah tren dalam tren gitu. Ini akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Oke, kita akan melihat di mana swing high ini adalah titik tertinggi menyebabkan swing low. Oke, ini adalah contohnya di mana sebuah higher high itu pasti akan membuat higher low yang baru. Nah, ini yang kita namakan dengan swing high. Lalu swing low-nya adalah titik terendah yang menyebabkan swing high, di mana ini adalah swing low-nya. Oke, jadi ini adalah swing low, ini adalah swing low. Di mana higher high itu merupakan swing high-nya di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Sama dengan halnya kita mau mendeteksi sebuah downtrend. Di mana downtrend tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia membuat yang namanya lower high, lalu dia membuat namanya lower low. Lalu dia membuat lower high lagi, dia membuat lower low lagi. Nah, lower low dalam sebuah downtrend itu adalah titik swing low-nya, di mana swing high-nya adalah lower high-nya. Oke, ini cukup simple, sederhana banget untuk dipahami. Tapi ketika kita melihat realitanya, kita kadang akan diganggu dengan struktur-struktur kecil seperti ini. Nah, ini yang tadi gue bilang,
bahwa dalam setiap time frame ada yang namanya tren. Jadi kalau misalnya kita melihat tren besarnya seperti ini, di dalam trennya itu akan ada tren-tren kecil yang mengikuti. Nah, disinilah kita harus bisa mencari yang namanya kesempatan dalam entry di marketnya seperti apa. Oke, ini nanti akan gue jelaskan. Tapi kurang lebih ini adalah konsep dari market structure yang sederhana. Di mana ini juga ada istilah bosnya ini adalah break of structure, ini kita bisa lihat. Dan biasanya break of structure akan menimbulkan yang namanya pullback. Nah, jadi ketika kita melihat ini adalah struktur, ini adalah yang hijau ini adalah strukturnya, dan ketika dia di break, kecenderungannya market akan melakukan yang namanya pullback atau misalnya koreksi. Gitu. Nah, disinilah kita bisa menemukan momentum atau cara entry-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan teliti lebih jauh lagi. Oke, nah ini adalah gambar dari time frame 4 jam. Oke, di mana time frame 4 jam ini terlihat sangat mulus. Oke, tetapi ketika kita mengubahnya di time frame 1 jam, ini akan terlihat jauh lebih sedikit kompleks. Struktur ini berlaku baik dalam uptrend maupun downtrend, di mana kita melihat di sini struktur 1 jamnya ada sebuah wave kecil, ada sebuah trend kecil, di mana lingkaran hijau ini adalah merupakan gambaran dari time frame 15 menit, di mana akan ada selalu struktur kecil di dalam sebuah struktur besar. Dan ketika kita breakdown lagi di time frame 15 menit, di time frame 5 menitnya pasti juga ada tren kecilnya juga gitu. Nah, jadi ini semuanya nyambung ya, teman-teman. Kita bisa memahaminya, dan ketika kita ngerti bahwa sebuah tren itu saling nyambung satu sama lain, ya kita jadi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas ketika melihat market. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh sebuah tren yang akan berubah, di mana ketika dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan dia membuat higher high, tapi dia malah membuat lower low. Nah, ini adalah tanda pertama di mana market akan berpotensi berubah trennya. Nah, konfirmasi selanjutnya adalah apakah dia membuat lower high atau dia masih bisa membuat higher high. Nah, jadi kalau misalnya dia masih membuat higher high di sini, oke, ini masih bisa dikatakan uptrend. Tapi ketika dia sudah membuat konfirmasi lower high pertamanya dan lower low pertamanya, nah ini akan ada kemungkinan trennya berubah. Oke, lower low adalah dibentuk ketika menembus higher low sebelumnya. Di sini ada lower low-nya, di sini ada lower high lagi, dan ada lower low-nya lagi. Dan cara tahunya dia akan berubah jadi uptrend lagi gimana? Prinsipnya sama persis. Oke, ketika dia membuat apa? Membuat higher high baru. Dia membuat higher high di mana higher high itu harus di atas lower high sebelumnya. Dan ketika dia membuat higher high, konfirmasi selanjutnya adalah dia membuat yang namanya apa? Higher low baru. Oke, sederhana banget simpelnya. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita menemukan entry-nya? Nah, sebelum kita nemuin entry-nya, ini ada satu contoh studi kasus di marketnya. Oke, di mana dalam real time marketnya kita bisa lihat nih bahwa ada struktur uptrend-nya di sini, di mana dia membuat higher low di sini, lalu di sini ada base kecilnya juga, di sini ada struktur kecil, lalu di sini ada struktur higher high-nya, kita bisa melihat dalam trendline channel-nya seperti ini, dan di sini ada secondary trend-nya juga. Oke, dia membuat trend kecil, lalu dia membuat higher low-nya, dia membuat swing low-nya di sini, lalu dia membuat swing high-nya di sini. Dan di sini terlihat dia membuat struktur kecil lagi. Nah, tapi konfirmasi untuk dia berubah trennya, ini sudah bisa terlihat di mana dia ketika membuat higher low di sini, dia tidak bisa membuat higher high, dan dia membuat akhirnya apa? New lower low. Dan konfirmasi keduanya adalah kita tinggal nunggu apakah dia bisa membuat lower high atau tidak. Kalau misalnya dia masih nembus di high paling sebelumnya, oke, dia naik ke sini, ya artinya dia masih bisa melanjutkan uptrend-nya. Tetapi di sini faktanya adalah kita melihat bahwa ada lower high yang diciptakan. Nah, disinilah sebuah trend-nya berubah, oke, yang kita namakan dengan downtrend. Dan di sini kita juga bisa lihat ada tren-tren kecil yang kelihatan di sini ya. Jadi balik lagi, tren itu nyambung, teman-teman. Gitu. Oke, kita langsung memakai trendline untuk mencari titik entry di titik high dan low dalam sebuah struktur. Di mana kita bisa melihat bahwa dalam 4H kita
ada 1 jam structure, dan bagaimana kita cari time frame entry-nya itu adalah time frame kecilnya, di mana kita mencari ini titik swing low-nya, di mana di sini adalah higher low-nya atau swing low. Nah, disinilah kita bisa mengubah time frame 15 menit untuk melihat skenario market yang lebih detail lagi, di mana ini adalah gambaran contoh time frame 15 menit. Oke, jadi kita bisa melihat gambarannya dan kita bisa entry berdasarkan struktur yang kelihatan di time frame tersebut. Oke, nanti kita akan coba contoh praktekkan di market ya. Jadi kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah apa? Itu. Di mana market structure dalam time frame yang berbeda itu akan menimbulkan definisi. Definisinya seperti apa? Kita bisa melihat bahwa dalam time frame monthly, weekly, dan daily, market structure itu akan menimbulkan sebuah gambaran bagaimana kita melihat trend secara besar, lalu menentukan directional bias-nya. Bias-nya apakah kita lebih kepada buy atau sell. Nah, di dalam time frame rendahnya, di 4 jam dan 1 jam, kita dapat mencari kesempatan melalui tren besar dan tren kecilnya, mencari titik swing high dan low-nya. Di mana di time frame 30 menit ke bawah sampai 1 menit, kita mencari entry berdasarkan kesimpulan yang dibuat dari time frame besarnya seperti apa. Nah, ini tadi yang gua jelaskan. Kalau misalnya kita ngelihat dia dalam sebuah uptrend, tapi dia lagi sedang mencari titik low-nya, ya udah, kita harus cari posisi buy-nya. Tapi ketika misalnya dia uptrend di swing high-nya dan dia sedang mau cari swing low-nya, dia berada di swing high, ya udah, kita masih tetap bisa ambil posisi sell, teman-teman. Nah, kurang lebih gitu. Tapi balik lagi, teman-teman, gue pengen mengingatkan bahwa market itu tidak bergerak sesuai dengan analisa kita. Kita yang harus mengikuti market. Lalu yang kedua adalah analisa kita hanyalah sebuah gambaran untuk mendapatkan risk to reward yang sehat. Ini yang tadi udah gue jelasin di awal, bahwa market structure itu bertujuan apa? Supaya kita bisa mengetahui risk to reward yang realistis. Oke? Dan analisa itu pasti bisa salah, teman-teman. Nggak ada analisa yang 100% benar. Kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku 100% benar, itu pasti bohong. Oke? Gue bisa jamin itu bohong. Lalu yang terakhir adalah kita selalu melihat market dengan pikiran yang tidak berpihak pada satu bias. Oke? Dan tentu saja analisanya bisa salah, tapi tradingnya yang penting nggak kalah ya, teman-teman. Jadi kurang lebih begitu aja. Sekarang kita coba contohkan prakteknya di market seperti apa ya. Oke, sekarang kita akan contohin gimana cara kita menganalisa structure di beberapa time frame ya. Untuk marketnya, gue akan mengambil contoh dari dolar index. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa dalam time frame weekly-nya dolar ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya dolar ini sedang berada dalam fase bullish. Kenapa gue bisa bilang fase bullish atau uptrend? Ya karena kita bisa melihat harganya lagi naik dari bawah sampai atas. Gitu. Ini ada kesimpulan yang cukup sederhana. Gitu. Nah, tapi kan kita sebenarnya mau mencari codingan higher high dan higher low-nya. Nah, untuk ini kita harus breakdown di time frame daily-nya. Oke, di mana time frame daily-nya kita akan jadikan sebagai major trend-nya, oke, atau tren besarnya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa menggambar sebuah trend line ya. Kita menggambar sebuah trend line, di mana kita menggambarnya di sini aja. Oke. Jadi kita bisa melakukan coding di sini, oke. Kita bisa melakukan coding di mana di sini mungkin adalah titik swing high-nya atau higher high-nya. Di sini ada titik swing high-nya, lalu juga kita bisa menggambar di sini mungkin titik higher low-nya. Gitu. Di sini ada higher low-nya, di sini juga ada higher low. Oke, kita bisa gambarkan seperti ini. Di sini ada higher low. Lalu kita bisa melihat juga di sini ada potensi higher low-nya. Kenapa gue bisa menyimpulkan di sini? Karena berdasarkan strukturnya ya kurang lebih begitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita daily udah mendapatkan gambaran higher low-nya ada di area-area sini, berarti sebenarnya kita tinggal mencari apa? Mencari entry gitu. Kalau misalnya dia mengarah ke higher low di sini. Berarti kan sebenarnya posisi yang ideal sekarang adalah kita cari posisi sell-nya di mana. Gitu. Nah, karena kita bisa melihat di time frame daily itu range-nya cukup besar dan kita tidak melihat adanya sebuah struktur, nah makanya kita harus breakdown di time frame kecil di mana kita akan mencari entry berdasarkan struktur-strukturnya ini.
Gitu. Jadi struktur-struktur ini digunakan supaya kita bisa mencari peluang entry yang lebih spesifik. Gitu. Jadi teman-teman jangan cuman melihat di satu time frame aja, tapi harus di breakdown dari time frame yang lebih besar. Karena disitulah sebuah tren itu timbul. Gitu. Tren besarnya tuh kita jadi dapat gambaran seperti apa. Nah, ini kan kita udah cek di daily-nya seperti ini. Berarti kita tinggal breakdown ke time frame 4 jam. Nah, di mana dalam time frame 4 jam, dalam time frame 4 jam kita bisa lihat bahwa sini ada sebuah tren-tren kecilnya juga. Gitu. Di mana di sini ada sebuah tren, lalu di sini ada sebuah tren juga. Gitu. Ada sebuah sideways, dan di sini ada sebuah area tren kecilnya. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari sell gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau cari sell sekarang, sebenarnya ini masih masuk akal. Gitu. Karena apa? Marketnya di sini sedang membuat struktur baru. Gitu. Di sini sedang membuat struktur baru yang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, dalam time frame 1 jamnya kita bisa melihat bahwa dolar indeks ini sedang mengalami yang namanya koreksi. Gitu. Dan target utama kita kan adalah titik higher low di time frame daily-nya. Nah, kita bisa mencari entry-nya berdasarkan time frame di sini. Dimana kita melihat dalam time frame daily-nya tadi, marketnya kan masih bergerak dalam uptrend. Gitu. Masih bergerak dalam uptrend. Dan ketika kita breakdown di time frame 1 jamnya, ya kita tinggal cari area sell-nya di mana? Di area resisten aja. Gitu. Dimana ketika kita menemukan titik swing low-nya di sini, berarti kan kita harapannya adalah dia akan nyentuh ke sini. Jadi kita tinggal mencari area sell di area trendline 1 jamnya aja. Gitu. Dengan area stop loss-nya adalah di atas price swing higher lower high-nya terakhir. Gitu. Di sini kan karena ada lower high-nya. Di sini ada lower high. Kita bisa melihat di sini ada sebuah trend kecilnya di sini. Jadi kita mencari entry-nya itu berdasarkan apa? Trend kecil di 1 jamnya. Di mana di sini adalah potensi lower high-nya lagi. Itu. Dan kita mencari titik lower low-nya di mana. Gitu. Udah sesimpel itu aja untuk membreakdown multiple time frame-nya, kita cari entry berdasarkan market structure. Ini sangat-sangat sederhana, tapi it's very powerful. Dan kalau misalnya kalian kuasain, gue bisa jamin kalian akan jauh melihat market tuh jauh lebih mudah gitu, jauh lebih sederhana dan kayak, oh ternyata gini ya. Jadi ini adalah cara entry yang sederhana banget, yang juga udah dijelasin tadi juga di slide-nya. Gitu. Jadi mungkin itu aja yang gue bisa jelasin untuk video kali ini. Di video berikutnya gue akan jelasin bagaimana kita akan menemukan entry bukan cuma berdasarkan structure gitu, tapi kita memanfaatkan fraktal-fraktal dan struktur-struktur yang ada dalam setiap time frame. Di situ mungkin gue akan lebih jelasin lagi teorinya seperti apa, cara entry-nya juga seperti apa, akan gue jabarin lagi lebih detail lagi. Tapi untuk video kali ini gue harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari materi market structure-nya ya. Seperti yang gue bilang, ini adalah materi yang sangat-sangat sederhana dan basic, tapi kalian wajib kuasain. Oke, kalau misalnya mungkin kalian ada pertanyaan, kalian bisa gabung ke grupnya dopstreet.id. Kalian bisa cek di link deskripsi videonya di sana. Kalau misalnya juga tertarik belajar di Dopstreet, juga kalian bisa cek link deskripsi, di mana kalian mau jadi member juga bisa banget. Kalau misalnya kalian perlu konsultasi, juga bisa hubungin nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi video. Oke, itu aja untuk video kali ini. Gua minta maaf kalau misalnya ada salah kata, kalau misalnya ada salah pengucapan juga, dan gua harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari materi kali ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, di-like juga videonya, jangan lupa subscribe juga video YouTube-nya, channel YouTube-nya, dan share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, itu aja dari gua. Thank you teman-teman buat waktunya untuk belajar. I see you in the next video. Bye-bye.